your daughter. Film ini dimulai di Jersey, The Channel Island pada tahun 1945 dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja terbangun sambil berteriak. Wanita ini bernama Grace dan merupakan pemeran utama dari film ini. Di sisi lain, ada 3 orang yang mendatangi rumah Grace. Tak lama setelahnya, bertemulah mereka dengan Grace. Tapi sebelum mereka menjelaskan maksud tujuan mereka, Grace pun langsung menyuruh mereka masuk ke dalam rumahnya. Mereka adalah Mills, Lydia, dan Tuttle. Dari obrolan mereka pun diketahui kalau mereka ini adalah pembantu rumah tangga yang baru akan bekerja di rumah Grace. Dan sedikit info kalau Lydia, wanita yang di tengah ini, mengalami bisu. Setelah perkenalan singkat di antara mereka, Grace kemudian mengajak berkeliling sambil menjelaskan pekerjaan mereka, apa yang boleh dan tak boleh mereka lakukan di rumah itu, dan lain sebagainya. Ada momen saat Mills bertanya di mana suami Grace. Dan di sini diketahui kalau suami Grace yang bernama Charles sudah setahun tak ada kabar setelah pergi berperang. Ada peraturan unik yang Grace ingatkan kepada mereka, di mana mereka tidak boleh membuka pintu lain sebelum menutup pintu yang sebelumnya mereka buka. Setelah semua pekerjaan dan peraturan bisa dipahami, Grace pun langsung menyuruh mereka untuk bekerja. Terlihat di sini, Grace ingin memperkenalkan kedua anaknya ke Mills dan Lydia. Tapi anehnya, Grace menyuruh mereka menutup semua gorden yang ada di rumah itu. Dan tentu saja, rumah itu pun menjadi gelap. Dengan sebuah lampu di tangannya, Grace memperingatkan mereka untuk tidak membuka gorden apapun yang terjadi. Tak berselang lama, muncullah kedua anak Grace. Mereka adalah Anne dan Nicholas, yang merupakan anak-anak yang manis. Di sini pun diketahui kalau Anne dan Nicholas memiliki alergi terhadap cahaya yang bisa membuat kulit mereka melepuh jika terkena cahaya yang melebihi lampu obor itu. Ketika Mills sedang sibuk mengurus Anne dan Nicholas, tiba-tiba Grace datang dan ingin mengatakan sesuatu. Nah, di sini Grace baru menyadari kalau sudah 1 minggu tukang pos tak datang ke rumahnya. Karena dari itu, Grace pun menemukan lagi surat yang harusnya sudah dikirim masih berada di kotak surat. Dan surat itu merupakan lowongan pekerjaan untuk mencari pembantu baru. Lalu timbullah pertanyaan dari Grace, dari mana mereka mengetahui kalau dia membutuhkan pembantu baru? Mills pun berkata kalau awalnya dia ingin menjelaskan, tapi ternyata Grace langsung menyuruh mereka masuk sebelum bisa menjelaskan maksud tujuan mereka, yang ternyata mereka hanya ingin singgah untuk mencari pekerjaan. Dan kebetulan Grace juga sedang membutuhkan pembantu. Tak hanya itu, dari pengakuan Mills juga diketahui kalau mereka bertiga dulu pernah bekerja di rumah itu sebelum Grace keluarga pindah ke rumah tersebut. Di esok harinya, Grace yang sedang berada di ruang tamu tiba-tiba dikejutkan dengan suara tangisan yang dianggap kalau itu Nicholas. Dan ketika dilihat, ternyata Nicholas tidak menangis. Karena suara tangisan itu semakin kencang, Grace kembali berlari untuk melihat keadaan Anne. Dan lagi-lagi, tangisan itu bukan dari Anne. Nah, di sini mulai muncul keanehan ketika Anne berkata kalau tangisan itu dari seorang anak laki-laki yang bernama Victor. Dan diketahui juga kalau Victor mempunyai ayah, seorang pianis yang sering memainkan piano di ruangan itu. Tentu saja, Grace yang mendengar cerita Anne tak percaya begitu saja. Bahkan, Grace pun memaksa Anne untuk mengakui kenapa dia menangis. Terjadilah perdebatan di antara ibu dan anak ini ketika Anne berkata kalau Victor sudah pergi dan melewati sebuah pintu. Dengan nada tinggi, Grace berkata, bagaimana seseorang bisa pergi dari sana tanpa menggunakan sebuah kunci? Dan di saat yang bersamaan, Grace pun dibuat terkejut karena sebuah pintu sudah terbuka. Pada suatu malam, Anne yang terbangun dari tidurnya mencoba membangunkan Nicholas untuk memberitahukan kalau Victor membuka gorden jendela dan melakukannya sepanjang malam. Dikarenakan Nicholas tidak percaya dengan perkataan Anne, akhirnya Anne pun meminta Victor untuk keluar dari persembunyiannya agar Nicholas bisa melihatnya. Jelas saja,
Nicholas yang notabene adalah anak yang penakut, tak berani untuk melihat Victor. Tak lama setelahnya, sebuah tangan muncul dan menyentuh Nicholas, yang secara tiba-tiba membuat dia berteriak kencang. Grace merasa kalau kelakuan Anne sudah kelewatan. Dan akhirnya, Grace menghukum Anne di sebuah ruangan sambil membaca sebuah kitab. Kembali terjadi perdebatan di antara ibu dan anak ini ketika Grace menyuruh Anne untuk berdoa dan melakukan pengakuan dosa. Sementara Anne menolak dengan alasan dia tidak ingin meminta maaf untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Ada momen ketika Grace sedang sibuk merajut gaun. Secara tiba-tiba, Grace dibuat terganggu dengan suara langkah kaki dari lantai atas rumahnya. Di sini, Grace merasa kalau suara itu disebabkan oleh Lydia. Dari karena itu, Grace pun ingin menegur Lydia. Tapi kemudian, Grace menjadi heran karena ternyata Lydia sedang berada di luar bersama dengan Mills. Dan rasa penasaran, Grace pun mencoba memeriksanya dan bertanya ke Anne. Dan di sini Anne berkata kalau suara itu berasal dari sebuah gudang. Tak menunggu lama, Grace pun langsung mendatangi gudang itu. Di saat sedang melihat-lihat isi gudang itu, secara tiba-tiba Grace dibuat panik dengan suara-suara yang tak kasat mata. Kemudian Grace kembali bertanya ke Anne kemana mereka pergi. Dan di sini pun diketahui kalau hanya Anne yang mampu melihat mereka. Setelahnya, Grace mengumpulkan semua pembantunya dan memerintahkan mereka untuk mencari makhluk itu yang disebut sebagai penyusup. Di dalam sebuah ruangan, Grace menemukan sesuatu yang cukup aneh, di mana di sana ada beberapa album foto yang terlihat sangat misterius dan usang. Untuk menjawab rasa penasarannya, Grace mencoba bertanya ke Mills mengenai foto-foto tersebut. Dari penjelasan Mills diketahui kalau orang-orang yang dikira Grace sedang tidur di foto itu ternyata sudah mati. Hal itu bukan tanpa alasan, karena orang-orang dulu memotret orang-orang mati dengan harapan kalau roh mereka akan hidup di dalam potret itu. Di tengah malam, Grace kembali dibuat penasaran karena mendengar suara piano yang sedang bermain. Karena dari itu, Grace langsung mendatangi sumber suara itu dengan membawa senjata. Ketika sampai di dalam, Grace pun tak melihat seseorang di dalam sana. Dan kemudian, Grace langsung menutup dan mengunci papan piano itu. Di saat Grace akan keluar dari ruangan itu, Grace merasakan ada sesuatu yang aneh dengan pintu tersebut. Dan ketika dia sedang melihatnya, secara tiba-tiba, pintu itu pun langsung tertutup dengan sendirinya. Grace pun berteriak dan memanggil Mills untuk membuka pintu ruangan itu. Dan ternyata, papan piano yang sebelumnya tertutup sudah terbuka kembali. Menyadari kalau semakin hari, semakin banyak kejadian aneh di rumahnya, Grace pun berencana pergi mendatangi pendeta untuk melindungi rumah mereka. Walaupun Mills sempat menahannya karena cuaca sedang berkabut. Sebelum pergi, Grace memberikan pesan ke Tuttle untuk mencari sebuah kuburan dari keluarga yang dimakamkan di pekarangan rumah itu. Setelah beberapa saat kepergian Grace, terlihat di sini kalau Mills dan Tuttle sedang membahas sesuatu. Dan ternyata mereka sudah mengetahui kalau di pekarangan rumah itu memang ada kuburan. Tapi mereka belum mau memberitahukan ke Grace. Nampaknya mereka ini punya suatu rencana dan mungkin juga buat kalian bertanya-tanya. So, jangan skip video ini ya. Sementara Grace masih terus berjalan di tengah-tengah kabut yang tebal. Di saat yang bersamaan, pandangan Grace langsung teralihkan dengan kemunculan seseorang yang ternyata diketahui kalau dia adalah Charles, suami dari Grace yang sudah setahun tak pulang. Dan setelah puas melepas rindu, mereka pun pulang ke rumah mereka. Ketika di rumah, Charles pun menyempatkan diri untuk bertemu dengan kedua anaknya. Di hari selanjutnya, terlihat Grace sedang memasangkan gaun yang baru saja dibuat ke Anne. Dikarenakan gaun itu kepanjangan, Grace pun berniat untuk memotongnya. Tapi di sini, Anne memohon ke Grace untuk membiarkan dirinya bermain dengan gaun itu untuk beberapa saat. Kemudian, Grace mendatangi Charles
yang selama beberapa hari ini hanya bisa terdiam di atas kasur dengan tatapan yang kosong. Setelah beberapa saat, Grace kembali mendatangi Anne untuk mengambil gaun itu. Dan secara tiba-tiba, Grace dibuat terkejut sekaligus panik karena melihat sesuatu yang cukup aneh. Akibat kejadian itu, Anne pun menjadi takut dan merasa kalau Grace ingin membunuhnya. Di dalam kamar, terjadi obrolan yang emosional antara Grace dan Charles yang disebabkan kepergian pelayan rumah mereka yang sebelumnya. Setelah obrolan itu, Charles pun mengucapkan selamat tinggal untuk istri dan anaknya karena dia harus pergi kembali ke medan perang. Tentu saja Grace pun menjadi marah dan merasa kalau Charles tak perlu lagi meninggalkan mereka. Grace yang baru saja terbangun pun menyadari kalau Charles sudah benar-benar pergi meninggalkan mereka. Di saat sedang menatap kepergian Charles, di saat itu juga Grace dikejutkan dengan teriakan Anne. Sontak saja, Grace pun langsung berlari masuk ke dalam rumahnya untuk melihat keadaan anak-anaknya. Ternyata teriakan itu disebabkan oleh gorden rumah mereka yang sudah menghilang. Dengan hati-hati, Grace mencoba melindungi kedua anaknya dan berusaha membawa mereka ke tempat yang aman. Setelahnya, Grace memanggil semua pembantunya untuk mencari tahu kemana gorden-gorden itu pergi. Di sini Mills dan Tuttle sempat berkata, mungkin saja Anne dan Nicholas sudah sembuh dari alergi mereka terhadap cahaya. Karena dari perkataan mereka, Grace pun menjadi kesal dan mengira mereka bertiga yang melakukannya. Grace yang dalam keadaan panik pun berkata kalau dia sudah tahu apa yang mereka rencanakan untuk menakut-nakuti anaknya agar Grace pindah dari rumah itu dan mereka bisa mengambil alih rumah tersebut. Dengan senjata di tangannya, Grace pun kemudian mengusir mereka bertiga dengan cara paksa. Sesaat sebelum mereka meninggalkan rumah Grace, Mills sempat berkata kalau dia sudah kehabisan kesabaran dan mereka pun berencana untuk membiarkan batu nisan yang ada di pekarangan rumah itu terbuka. Ketika malam hari tiba, Anne pun berencana untuk pergi dari rumah itu dan melewati jendela kamar. Sesaat setelah Anne berhasil keluar, ternyata Nicholas pun memutuskan untuk ikut dengan Anne. Sementara, Grace pun masih sibuk berkeliling rumah untuk mencari gorden rumah itu. Sampai pada akhirnya, Grace punya pikiran untuk masuk ke dalam kamar Tuttle. Di sela-sela sedang mencari sesuatu, Grace menemukan sebuah foto di bawah kasur Tuttle. Dan ketika diperhatikan, foto itu diambil pada tahun 1891. Dan di sini diketahui kalau di foto mereka bertiga ternyata sudah lama mati. Begitu juga dengan Anne yang seketika menjadi terkejut saat melihat kuburan dari Mills. Di saat yang bersamaan, mereka bertiga pun sudah mendekat ke arah Anne dan Nicholas. Jelas saja mereka pun menjadi ketakutan dan mencoba masuk kembali ke dalam rumah. Untung saja Grace berhasil datang di saat yang tepat. Di sini, Mills pun memperingatkan Grace kalau di dalam rumahnya ada penyusup yang juga sudah mengambil semua gorden di rumah itu. Dan cepat atau lambat, para penyusup itu akan menemukan keberadaan Grace dan anak-anaknya. Sementara Anne dan Nicholas sedang bersembunyi di dalam lemari. Dan di saat yang bersamaan, mereka pun mendengar suara berisik di sekitar mereka. Di sisi lain, Grace mencoba memasuki ruangan tempat Anne dan Nicholas bersembunyi. Dan kemudian, kita langsung diperlihatkan dengan 5 orang yang sedang berada di dalam ruangan. Kemudian, Anne mulai membisikkan sesuatu, sementara wanita tua itu terus menulis apa yang dibisikkan Anne. Nah, di sini pun mulai terungkap kalau ternyata Grace dan anak-anaknya ini sudah mati. Dan wanita tua ini sedang berusaha untuk mendamaikan roh mereka. Jadi ternyata kedua orang tua Victor sudah membeli rumah itu setelah kematian Grace dan kedua anaknya beberapa waktu yang lalu. Tapi karena roh mereka masih bergentayangan di rumah itu, orang tua Victor pun memanggil paranormal untuk melakukan kontak dengan Grace dan anak-anaknya. Dari obrolan mereka pun diketahui kalau Anne dan Nicholas mati karena dicekik Grace. Lalu kemudian Grace bunuh diri dengan menembak senapan di kepalanya.
Sebab dari itu, ibu Victor pun memaksa untuk menjual lagi rumah itu. Rupanya Grace baru menyadari kalau dia dan anak-anaknya sudah mati. Jadi selama ini, Grace mengira kalau Victor dan kedua orang tuanya adalah arwah yang mengganggu mereka. Padahal sih sebaliknya, merekalah yang sudah menjadi arwah. Tapi di sisi lain, Grace pun masih bersyukur karena Tuhan masih memberikannya kesempatan kedua untuk menjadi ibu yang baik bagi mereka berdua. Film pun ditutup dan Grace yang mulai menerima kenyataan dan berniat tidak akan pergi dari rumah itu. Diketahui juga kalau Anna dan Nicholas tidak lagi alergi terhadap cahaya. Dan begitu juga dengan keluarga Victor yang memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Dan kemudian film pun berakhir.